warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang materi iman kepada Allah. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu iman kepada Allah? Dan bagaimana sih caranya beriman kepada Allah? Yuk kita belajar. Nah, apa itu iman? Menurut bahasa, iman artinya percaya dan pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, iman mengandung 3 unsur. Yang pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jika seseorang beriman namun tidak memenuhi 3 unsur tersebut, maka boleh jadi imannya belum sempurna. Nah, orang yang beriman dinamakan mukmin. Sekarang, apa sih maksudnya pembenaran di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan? Oke, yang pertama, pembenaran dalam hati. Maksudnya, kita menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, membuktikan dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk ibadah. Nah, jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita membenarkan dalam hati. Artinya, kita menerima apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita yakin bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti benar. Yang kedua, kita melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, kita mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, baik itu dalam bentuk ibadah, amal soleh, maupun kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa makna iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus dan wajib mengenal sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Jumlah sifat wajib ada 13 atau 20. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 13 atau 20. Nah, kenapa sih sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah jumlahnya ada 13 atau 20? Karena di dalam 20 sifat wajib maupun sifat mustahil bagi Allah itu ada 7 sifat yang sebenarnya sudah tercakup di 13-nya. Nah, untuk memahaminya, kalian bisa melihat atau memperhatikan tabel berikut ini. Nah, dari tabel tersebut, kalian bisa memahami ya bahwa Allah itu pasti ada. Allah pasti terdahulu. Allah juga pasti kekal. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berdiri sendiri. Allah Esa atau Tunggal. Allah Maha Kuasa.
Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha berbicara. Nah, sebaliknya, Allah juga tidak mungkin atau mustahil bagi Allah tidak ada. Maksudnya Allah tidak mungkin tidak ada, karena Allah pasti ada. Allah juga mustahil sesuatu yang baru, karena Allah itu sudah terdahulu. Allah mustahil rusak atau fana, karena Allah itu kekal. Allah mustahil sama dengan makhluk, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Allah mustahil memerlukan yang lain, karena Allah itu berdiri sendiri. Allah mustahil berbilang, karena Allah itu esa atau tunggal. Allah mustahil lemah, karena Allah itu maha kuasa. Dan Allah tidak mungkin terpaksa, karena Allah lah yang maha berkehendak. Allah mustahil bodoh, karena Allah itu maha mengetahui. Allah mustahil mati, karena Allah maha hidup. Allah hidup selama-lamanya, meskipun semuanya telah mati. Allah juga mustahil tuli, karena Allah maha mendengar. Dan Allah mustahil buta, karena Allah maha melihat. Dan Allah mustahil bisu, karena Allah maha berbicara. Adapun sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Nah, jaiz sendiri itu artinya boleh atau boleh-boleh saja. Maknanya adalah Allah menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga. Sebab Allah bersifat kudrat, artinya kuasa, dan iradat artinya kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Allah mau. Contoh lainnya, sifat jaiz bagi Allah adalah misalnya Allah berkehendak besok terjadi hujan lebat. Allah juga bisa saja berkehendak besok tidak jadi hujan lebat. Nah, pernyataan ini mungkin terjadi atau mungkin tidak, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tadi sudah menyimak penjelasan tentang iman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, dan beberapa sifat yang Allah miliki. Tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.